seluruh permata yang terkasih, kembali kita mempersiapkan diri kita untuk ikut di dalam pelaksanaan PA Permata kita. Kiranya melalui lawatan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata ini, mengingatkan kehadiran seluruh permata, semakin terasa kehadiran, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan, terlebih-lebih di tengah-tengah keluarga kita. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu memperhatikan kami dan selalu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Layakkan kami pada kesempatan ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga pimpinan daripada Roh-Mu Tuhan, memampukan setiap orang yang selalu mempersiapkan diri, baik di dalam memahami dan pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca kitab Kejadian pasal 50. Kami akan membaca dari ayat 22 sampai dengan ayat 26. Yusuf mati. Yusuf ras keluarga bapana tetap denga tading i Mesir. Sanga ia mati umurna 110 tahun. Sempat denga idahna anak-anak ras kempu-kempuna si Efraim. Janah sempat denga ia lo kena anak-anak si Mahir kempu Manasye jadi keluargana. Ninaman senina-seninana, aku lan yang dekah mati, tapi ku gapa pe ipekena-kena di bata ngekam. Itaruh kena kam darat ijenda nari ku tanah si enggo ipadan kenaman Abraham, Ishak ras Jakub. Maka isuruh Yusuf kerina kesusuran Jakub ersumpah nina, erpadanlah man bangku, maka adi itaruhkan di bata kam ku tanah si ipadan kena tulan kupe ibabandu kujah. Dungna mati med Yusuf i Mesir ibas umur 110 tahun. Itama rempah-rempah ku badanna, jenari itamakan maitna kubas peti. Inilah sebagai firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata di minggu ini. Shalom buat seluruh permata yang terkasih. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan tetap menyertai seluruh kehidupan permata dimanapun berada pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini mampu menggugah semangat kita untuk berbuat yang lebih baik dan nyata di dalam kehidupan kita, sesuai dengan arahan dan tuntutan firman Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga di dalam PA Permata di minggu ini, yang menjadi tema adalah ngidah keleng ati di bata. Kalau kita berbicara soal kasih Tuhan, keleng ati di bata, bagaimana dari sudut pandang manusia, kita melihat kasih Tuhan itu terkadang menjadi satu hal yang membahagiakan kita. Terkadang di dalam memahami kasih Tuhan, sering sekali di luar akal kita. Dan membingungkan terkadang bagaimana cara Tuhan memberikan, menyatakan kasih atas kehidupan kita. Tapi dari segi sudut pandang Allah, yang Dia menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, menyatakan kasihnya bagi dunia ini yang tidak mampu kita jangkau dengan akal pikiran kita, nyata Tuhan hadirkan di dunia ini sebagai bentuk kasihnya kepada kita, termasuk kepada seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Untuk melihat bagaimana kasih Tuhan itu bekerja atas diri kita, kita melihat pesan daripada firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata kita di minggu ini. Satu hal kalau kita melihat sosok Yusuf, bagaimana masa lalu, masa kini, dan masa yang akan dia lakukan atas kehidupannya. Ketika Yusuf dijual saudara dan saudarinya kepada para pedagang yang ada di Mesir, tentunya itu ketika dia sudah berpisah dengan keluarganya. Tentu kondisi kehidupannya, kondisi pikirannya, kondisi apapun yang dirasakan ketika dia berpisah dengan keluarganya, pasti sebagai manusia biasa, Yusuf pasti mendapatkan satu pergumulan yang berat. Satu permasalahan pribadi yang mungkin dia tidak bisa selesaikan itu. Sehingga bagaimana masa kininya dan masa yang akan datang yang harus dihadapi. Itu proses demi proses.
tahap-tahap kehidupan yang ada di dalam diri Yusuf, dia lalui itu bersama Tuhan. Dan kita lihat lagi dari sisi kehidupan Yusuf, bagaimana dia di dalam menjalani tahap-tahap kehidupannya. Dia tidak pernah meninggalkan akan kuasa Tuhan yang menyertai dia. Bagaimanapun berputarnya roda kehidupan yang harus dia jalani, bagaimanapun permasalahan yang besar yang harus dia hadapi untuk bisa menjalankan kehidupan tanpa ada di tengah-tengah keluarganya, dia berada dengan bangsa yang lain, itu merupakan satu beban berat bagi seorang manusia. Tapi dia percaya proses kehidupan yang dia jalani, takut akan Tuhan adalah modal yang utama yang harus dia terapkan dan nyatakan di dalam kehidupannya. Jadi buat seluruh permata, ini terbukti satu hal sikap hidup yang mendorong kita untuk memiliki komitmen iman, percaya kepada Tuhan harus tetap kita miliki dengan setia dan teguh berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua yang menjadi bahan PA Permata kita ini adalah tahap demi tahap kehidupan Yusuf yang sudah diberitakan melalui kitab Kejadian khususnya. Ini adalah tahap akhir daripada perjalanan Yusuf di dunia ini. Di dalam bagian penutup kitab Kejadian pasal 50 ini menyampaikan satu pesan kepada kita adalah bagaimana Yusuf yang selalu menghargai akan keluarganya. Dia merasakan bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan atas hidupnya sehingga dia ada di Mesir bukan karena ketidakbaikan pikiran saudara dan saudarinya. Tapi dia ambil makna positifnya adalah dia ada di Mesir karena Tuhan pakai melalui dia akan bisa menyelamatkan banyak orang termasuk keluarganya. Itu adalah modal yang dimiliki oleh Yusuf sehingga ketika dia sudah begitu tua usia 110 tahun sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia selalu memberikan keyakinan kepada saudara dan saudarinya. Bagaimana saudara dan saudarinya diyakinkan bahwa ketika Yusuf tidak ada bersama mereka, pasti mereka akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita lihat dalam usia Yusuf yang sudah begitu tua, dia masih sempat melihat anak-anak sampai cucu-cucunya. Ini dirasakan Yusuf sebagai berkat Tuhan atas dirinya, sebagai kasih Tuhan atas diri Yusuf. Sehingga kasih Tuhan itu sebagai modal bagi dia untuk memperhatikan keluarganya, memperhatikan orang lain, agar dari perhatian yang dia lakukan itu, dia menyatakan kasih Allah bekerja atas dirinya, dan kasih Allah itu bekerja juga atas diri orang lain. Sehingga dalam usia 110 tahun, kita melihat pesan terakhir yang disampaikan oleh Yusuf adalah ketika bangsa ini ataupun saudara dan saudarinya Tuhan antarkan ke tanah perjanjian, jangan lupa mereka harus membawa tulang belulang daripada Yusuf untuk dibawa ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Artinya ini permata yang terkasih, bahwa Yusuf mengajarkan bahwa segala sesuatu itu perlu memiliki kejujuran komitmen di dalam hidup. Bagaimana Yusuf mengajari saudara-saudarinya, mengajari orang Israel agar tidak pernah melupakan leluhur mereka. Dan leluhur itu walaupun keberadaan mereka tinggal tulang belulang, tapi mereka juga dibawa pergi bersama dengan seluruh keluarganya untuk ditempatkan di mana nanti mereka menerima tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa ini. Artinya kalau kita melihat bagaimana pesan perikop kita, banyak sekali yang dinyatakan Yusuf, kasih Tuhan, keleng ate dibata dalam dirinya dan keluarganya, bahkan bangsa Tuhan. Bagaimana di bulan Agustus ini kita merayakan ulang tahun Zaitun di tengah-tengah gereja GBKP. Bagaimana orang muda permata gereja GBKP, anak-anak muda yang Tuhan pakai untuk dapat memperhatikan orang-orang tua kita. Tanda bukti kasih Tuhan itu kamu miliki. Kamu bisa berbagi, bisa mempersembahkan satu hal untuk membanggakan para Zaitun kita. Perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan bukan dinilai dari hebatnya satu perbuatan yang kamu berikan, tapi ketika kamu mengingat
memberikan, menegur, mendoakan, mempersembahkan satu hal untuk para zaitun, mereka pasti bahagia. Karena tahap-tahap kehidupan mereka sangat banyak sekali merasakan kebaikan Tuhan. Dan mereka melihat kebaikan Tuhan itu ataupun kasih Tuhan itu atas perhatian kita kepada orang-orang tua kita zaitun. Kiranya melalui PA Permata di minggu ini, kita bisa melakukan satu aksi, yaitu bagaimana aksi HUT Zaitun di tengah-tengah gereja kita. Mungkin Permata yang penuh dengan kreatif dalam hal apapun, kreatif dan inovatif, bisa melakukan satu hal yang bisa mengingatkan kita kebaikan Tuhan atas semua orang-orang tua kita yang sudah zaitun. Kebaikan Tuhan ternyata atas orang tua kita yang sudah zaitun, dan kebaikan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Mari kita membuat satu hal agar keleng ati di batae, membuat sukacita, keriahan ukur di tengah-tengah kegeluhan tak kerena. Yang kedua, aksi yang bisa kita lakukan. Nah kan puji-pujian man Tuhan ibas kebaktin minggu guna HUT Zaitun. Boleh-boleh saja. Apalagi pada saat sekarang ini banyak sekali bisa kita lakukan virtual choir yang bisa kita persembahkan di dalam pujian di tengah-tengah ibadah kita sebagai ungkapan rasa syukur kita karena keleng ate di bata. Sinemani, gereja GBKP, Sirbahanca, Kereina Zaitun tetap semangat dan bertumbuh di dalam iman dalam masa pandemi sekarang ini khususnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah selesai merenungkan firman-Mu. Jadikan ini sebagai kekuatan dan kunci utama yang harus kami lakukan sebagai aksi kami merespon kasih Tuhan atas hidup kami. Berkati ini Tuhan, inilah kiranya harapan dan doa kami, dan Engkau sempurnakan dari perbuatan-Mu tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.